Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini kami akan men-share rekaman ceramah tarawih malam ke-29 Ramadan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Syahril Ahmadi. Bagaimana isi ceramah tarawih beliau? Mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini. Salah satu kebiasaan salafus soleh di penghujung bulan suci Ramadan, mereka akan menadahkan tangan berdoa kepada Allah lebih panjang daripada biasanya. Mereka selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah lebih panjang dari waktu-waktu sebelumnya. Mereka akan sujud bersimpuh kepada Allah dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala lebih khusyuk daripada waktu-waktu sebelumnya. Karena tamu agung yang selalu kita rindukan tidak terasa sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka kita harus mengevaluasi diri, apa yang kira-kira harus kita tingkatkan, apa amal soleh yang harus kita pertahankan, dan apa yang kurang yang akan kita lengkapkan dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang hak, siratal mustaqim. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi lailatul qadri. Walhamdulillahi hamdan liman biyadihi az-zimamul umur wa nusarrifuha 'ala an-nahwi alladhi yuridu fahuwa fa'alun lima yuridu. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati seorang hamba sehingga ia mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mampu dan akan mampu dan satu-satunya yang mampu mengatur alam semesta beserta isinya. Untuk itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini Allah masih menganugerahkan kepada kita iman dan Islam dan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, sehingga sahabat mulia Umar bin Khattab pernah berkata, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita ini adalah suatu kaum yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab ila Adam alaihi salatu wassalam.
Dialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar untuk memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu kita insyaallah amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini salah satu nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan hidup dan masih bisa menikmati kehidupan di penghujung bulan suci Ramadan ini, yang mana pada malam hari ini tidak terasa kita telah memasuki malam yang ke-29. Bahkan sebagian dari saudara kita telah menetapkan hari raya Idul Fitri pada hari Jumat, dan sebagiannya akan menunggu sidang isbat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu kebiasaan salafus saleh di penghujung bulan suci Ramadan, mereka akan menadahkan tangan berdoa kepada Allah lebih panjang daripada biasanya. Mereka selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah lebih panjang dari waktu-waktu sebelumnya. Mereka akan sujud bersimpuh kepada Allah dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala lebih khusyuk daripada waktu-waktu sebelumnya. Karena tamu agung yang selalu kita rindukan tidak terasa sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka kita harus mengevaluasi diri, apa yang kira-kira harus kita tingkatkan, apa amal soleh yang harus kita pertahankan, dan apa yang kurang yang akan kita lengkapkan dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang hak, siratal mustaqim. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung Ramadan ini adalah waktu detik-detik terakhir hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya untuk melakukan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih banyak daripada biasanya. Karena hamba Allah yang menjadi alumni Ramadan yang sukses, ketika kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan pada bulan suci Ramadan mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan setelah selesai bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena esensi daripada puasa para jamaah yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah memberikan peluang ampunan, maka mari kita ambil, mari kita berusaha untuk gapai. Dan ini terbukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang terbaik di muka bumi ini, beliau tidak pernah meninggalkan amalan sunnah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yaitu i'tikaf di masjid. Untuk apa? Untuk memohon ampun kepada Allah. Untuk apa? Untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Al-muqthu fil masjidi li'ibadatillahi Subhanahu wa taala min syakhsin makhsusin bi tariqatin makhsusatin. Berdiam diri di masjid yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan cara-cara tertentu dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah definisi i'tikaf menurut para alim ulama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus biasanya dari ummahat atau ibu-ibu kita, ketika sudah di penghujung bulan suci Ramadan, sepertinya
bau-bau opor ayam, opor bebek dan opor-opor yang lain, baju baru, perhiasan baru, sudah bersemangat untuk menjalankan Idul Fitri. Nabi SAW bersabda, "Laisal 'id man labisal jadid, walakinnal 'id taqwahu tazid." Bukan yang disebut dengan orang yang berhari raya, orang yang memakai pakaian baru, tetapi yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibu-ibu jamaah masjid Baitur Rahim tidak seperti itu. Insyaallah takwanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi memberikan pesan bagi ibu-ibu yang mampu melakukan 4 hal. Yang pertama, dia menjaga salatnya, dia menjaga puasanya, kemudian dia berbakti kepada suaminya, dan dia mampu mempertahankan harga dirinya, kehormatannya, kemaluannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Subhanallah, begitu mulianya ibu-ibu, begitu mulianya perempuan, sehingga kalau kita membuka Al-Quranul Karim, tidak ada kita temukan surah laki-laki atau Ar-Rijal, yang ada surah An-Nisa yang artinya perempuan. Satu-satunya agama yang memuliakan wanita dengan sangat-sangat mulia, yaitu Al-Islam. Maka ini adalah nikmat yang sangat agung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ibadah kita pada malam hari ini adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang akan nanti kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa masjid ini, sangatlah megah. Luar biasa desainnya, lampunya, dan insyaallah ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata keramiknya, ya Allah kata lampu masjidnya, ya Allah kata sajadah di masjidnya. Dulu ada jamaah Masjid Baitur Rahim beribadah kepadamu, kami jadi saksi ya Allah. Untuk itu bila mana kita memiliki rezeki lebih, maka tidaklah kurang insyaallah dari harta kita bila kita menginfakkan di masjid yang kita cintai ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang Anda sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sebagai penutup, kami memohon maaf mungkin selama 5 malam terakhir, terkhusus dari lembaga dakwah Nahdlatul Lautan, bila mana ada dari kami atau dari dai-dai kami ada kekhilafan sikap, ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya para jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Syahril Ahmadi. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran. Demikian dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.